Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Zahra Purnomo dari Produk Wirausahaan Universitas Padanaran. Perkenalkan, saat ini saya akan menjelaskan mengenai asesmen bisnis dan marketing formula AIDA. Pertama, asesmen bisnis. Kenapa harus mengetahui analisa digital? Sebagai seorang digital marketer, sebelum melakukan optimasi pada sebuah akun bisnis, baik itu website maupun sosial media, harus mengetahui keadaan kondisi dari akun-akun yang akan dioptimasi. Di samping itu, juga membantu kita memahami kinerja bisnis secara menyeluruh dengan analisa digital kita. Dengan melihat data, dapat melihat tentang perilaku konsumen, tren penjualan, dan efektivitas strategi pemasaran online. Dengan informasi ini, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, membuat keputusan yang didasarkan pada data, dan mengoptimalkan strategi penjualan online untuk mencapai hasil analisa yang terbaik. Dengan demikian, analisa digital menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja bisnis online dan memaksimalkan kesuksesan jangka panjang. Lalu apa yang perlu kita analisa? Pertama, kata kunci yang dipakai pada website. Kedua, volume pencarian. Ketiga, traffic. Keempat, wilayah pencarian. Kelima, kompetitor yang terkait dengan kata kunci. Keenam, kelebihan dan kelemahan kata kunci. Ketujuh, analisa tren. Kedelapan, sosial media. Seperti contohnya YouTube, Instagram, dan Facebook. Penjelasan pertama, kata kunci atau keyword. Kata kunci adalah sebuah frasa yang menggambarkan sebuah topik atau tema yang digunakan untuk melakukan pencarian pada sebuah mesin pencari atau kotak pencari yang terdapat pada sebuah platform. Bagi seorang digital marketing, kata kunci digunakan untuk meningkatkan visibilitas sebuah akun digital, baik itu website, sosial media, maupun akun lain. Dengan demikian, kata kunci menjadi penting dalam upaya meningkatkan visibilitas dan pencapaian tujuan dalam strategi pemasaran online. Bagaimana mengetahui kata kunci yang dipakai pada sebuah website yang kita tidak memiliki akses pada website tersebut? Pertama, dalam menganalisa kata kunci pada sebuah website, kita dapat melakukan berbagai cara. Pertama, secara manual, menggunakan view text search. Caranya, buka aplikasi browser yang kamu miliki pada perangkat kamu. Ketik dan masukkan domain website yang selanjutnya akan kamu analisa pada kolom. Klik kanan pada halaman website. Selanjutnya, pilih View Page Search dan tekan tombol pada keyword Ctrl U. Tekan Ctrl F sampai muncul kolom pencarian. Selanjutnya, ketik keyword. Cari tulisan metaname keyword. Di situ, kamu akan menemukan keyword yang ditanam pada website yang digunakan sebagai kata kunci. Dengan menggunakan User Suggest. Cara ini bisa kamu lakukan jika pada langkah pertama
atau cara pertama, tidak menemukan keyword dari website tersebut. Caranya, buka aplikasi browser yang kamu miliki pada perangkat kamu, lalu masukkan domain nalpatel.com. Benar saja. Pilih atau klik sync, klik continue with Google, atau pilih menggunakan akun kamu. Pilih Site Audit, masukkan website yang akan dianalisa pada kolom. Selanjutnya, klik Search. Jika muncul pemberitahuan, klik No Thanks. Klik Organic Keyword untuk mengetahui kata kunci yang dimasukkan di website tersebut. Tulisan merah pada kolom merah adalah keyword yang digunakan pada website yang dianalisa lengkap beserta volume pencarian. Dari beberapa cara untuk mengetahui kata kunci dari website tanpa kita memiliki akses masuk dalam website tersebut. 1. Menggunakan klik kanan View Page Search, Ctrl U. Kedua, menggunakan website nalpatel.com atau Ubersuggest. Ketiga, menggunakan Shameless.com. Sebagai seorang digital marketer, menganalisis keyword atau kata kunci pada website memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting, yaitu mengetahui apa yang dicari audiens. Dengan mengetahui apa yang dicari audiens, kita dapat menganalisis keyword yang membantu memahami kebutuhan dan perilaku pengguna di mesin pencari, sehingga konten dapat disesuaikan dengan topik yang relevan dan diminati. Kedua, meningkatkan visibilitas website. Dengan memilih dan mengoptimalkan keyword yang tepat, website berpeluang lebih tinggi dan sering muncul di halaman pertama hasil pencarian. Search Engine Results Page. Ketiga, mengoptimalkan strategi SEO. Strategi Engine Optimization. Keyword analysis menjadi dasar dalam menyusun strategi SEO on page dan off page agar trafik organik meningkat secara berkelanjutan. Keempat, mengukur efektivitas konten. Melalui pemantauan keyword yang digunakan, digital marketer dapat menilai seberapa baik performa artikel, halaman produk, atau kampanye digital yang dijalankan. Kelima, meningkatkan konversi penjualan. Dengan memahami keyword yang memiliki nilai beli yang tinggi atau transactional keyword, strategi promosi dan penawaran dapat difokuskan pada audiens yang berpotensi untuk menghasilkan penjualan. Jadi, analisis keyword berfungsi sebagai fondasi utama strategi pemasaran digital karena membantu memastikan bahwa setiap konten kampanye dan optimasi website benar-benar menjangkau target pasar yang tepat dan memberi hasil nyata bagi bisnis.
yang kedua, mengenai pencarian dari kata kunci. Volume pencarian merupakan banyaknya orang yang melakukan pencarian atau mengerti sebuah kata kunci pada kolom pencarian. Volume pencarian ini berbeda dengan hasil pencarian. Jika hasil pencarian adalah banyaknya halaman yang terindeks menggunakan kata kunci tersebut, volume pencarian bukan banyaknya orang yang mengunjungi website, tetapi orang yang melakukan pencarian dan belum tentu mengunjungi website kamu. Dalam menganalisis volume pencarian banyaknya keyword, kita harus mengetahui terlebih dahulu kata-kata kunci atau keyword yang akan dianalisa volume pencarian. Bagaimana mengetahui volume pencarian dari sebuah kata kunci atau keyword? Pertama, dalam menganalisa volume pencarian dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, menggunakan Ahrefs Generator. Pertama, setelah mengetahui keyword yang akan dianalisa volume pencariannya, selanjutnya yaitu buka halaman website ahrefs.com keyword. Atur lokasi. Pilih negara Indonesia jika ingin menganalisa keyword di Indonesia. Lalu, masukkan kata kunci dalam kolom dan klik Find Keyword. Maka akan terlihat hasil dari volume pencarian. Sama seperti pada langkah sebelumnya, bisa dilihat pada keyword by traffic seperti yang muncul pada kolom merah terdapat volume. Atau melalui keyword overview pada user suggest. Pastikan bahasa dari lokasi Indonesia. Hasil volume pencarian terletak pada search volume. Sama seperti pada langkah sebelumnya, bisa dilihat dalam organic search position pada tabel volume, atau bisa melakukan keyword overview pada Semrush. Menggunakan user suggest. Buka aplikasi browser yang kamu miliki pada perangkat kamu. Lalu, masukkan domain mailpatel atau user suggest. Pilih klik sign in, klik continue with Google, pilih atau gunakan akun yang kamu miliki. Pilih keyword research, lalu ketik keyword overview. Masukkan domain website yang akan dianalisa pada kolom. Atur lokasi dan bahasa yang akan dicari. Selanjutnya, klik search. Proses pencarian dengan user suggest selesai, user suggest akan menampilkan hasil analisis berbagai matriks penting antara lain search volume, menunjukkan jumlah rata-rata pencarian bulanan untuk kata kunci tersebut. Semakin tinggi volumenya, semakin besar potensi traffic yang akan didapatkan. SEO difficult atau SD.
yang menggambarkan tingkat kesulitan untuk menempati peringkat tinggi secara organik di hasil pencarian Google. Ketiga, paid difficult atau PD, yang mengindikasikan tingkat persaingan jika kata kunci tersebut digunakan dalam iklan berbayar Google Ads. Keempat, cost per click (CPC). Menunjukkan rata-rata biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap klik iklan pada kata kunci tersebut. Kelima, keyword ideas. User Suggest juga menampilkan saran kata kunci lain yang relevan, termasuk varian atau turunan kata kunci yang sering digunakan pengguna. Sebagai digital marketer, menganalisis volume pencarian kata kunci pada website sangat penting untuk memahami seberapa besar minat dan potensi pasar terhadap suatu topik atau produk. Fungsi analisis volume pencarian kata kunci. 1. Mengetahui tingkat permintaan pasar online. Volume pencarian menunjukkan seberapa sering suatu kata kunci dicari pengguna di mesin pencari. Dengan data ini, marketer dapat menilai apakah topik atau produk tersebut memiliki permintaan yang tinggi di pasar digital. Kedua, mengetahui prioritas keyword yang akan digunakan. Dengan membandingkan volume pencarian antar keyword, marketer dapat memilih kata kunci yang paling potensial dan optimal, baik untuk strategi SEO maupun kampanye iklan digital. Ketiga, membantu menyusun strategi konten yang tepat sasaran. Keyword dengan volume pencarian tinggi bisa dijadikan fokus utama untuk membuat artikel, blog, atau landing page agar website lebih mudah ditemukan oleh target audiens. Keempat, menilai potensi traffic website. Semakin tinggi volume pencarian, semakin besar peluang website mendapatkan kunjungan atau traffic. Jika berhasil menempati posisi atau di hasil pencarian Google yang tinggi, manfaat analisis volume pencarian kata kunci. Meningkatkan efektivitas SEO dan konten marketing. Dengan mengetahui keyword yang paling sering dicari, marketer dapat membuat konten yang relevan dengan kebutuhan pengguna, sehingga peringkat website meningkat di mesin pencari. Kedua, mengoptimalkan anggaran iklan digital. Dalam kampanye berbayar seperti Google Ads, volume pencarian membantu menentukan keyword mana yang layak diinvestasikan agar hasilnya maksimal dengan biaya minimal. Ketiga, mendeteksi tren perubahan perilaku konsumen. Kenaikan atau penurunan volume pencarian dapat menjadi indikator tren pasar baru, sehingga marketer bisa lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan konsumen. Keempat, meningkatkan potensi konversi dan penjualan. Dengan menargetkan keyword yang banyak dicari dan relevan dengan produk, peluang menarik calon pembeli yang benar-benar membutuhkan produk tersebut menjadi lebih tinggi. Pembahasan ketiga, traffic. Traffic merupakan banyaknya orang yang melakukan kunjungan kepada sebuah akun website. Dalam hal ini bisa terjadi karena dia mengetik langsung domain, melalui klik link yang di-share, atau dari kata kunci yang digunakan website tersebut. Bagaimana mengetahui kata kunci yang paling banyak mendatangkan traffic di sebuah website? Bagaimana pula mengetahui banyak traffic di sebuah website? Mencari kata kunci yang paling banyak mendapatkan website dengan cara. Ada beberapa cara untuk mengetahui kata kunci yang paling banyak mendatangkan traffic dari sebuah website. Pertama, analisa satu persatu kata kunci yang sudah didapat, lalu cari mana yang paling tinggi. Kedua, menggunakan SEMrush atau User Suggest, langsung menemukan kata kunci yang banyak mendatangkan traffic. Pertama, dengan menggunakan User Suggest. Membuka aplikasi browser yang kamu miliki pada perangkat kamu, lalu masukkan domain mailpatel.com atau User Suggest. Klik sign in. Klik continue with Google, pilih atau gunakan akun yang kamu miliki, lalu pilih keyword research. Klik keyword overview. Masukkan domain website yang akan dianalisa pada kolom, atur lokasi dan bahasa yang akan dicari. Selanjutnya, klik search.
Proses pencarian selesai, kamu akan melihat beberapa data penting. Pertama, search volume atau volume pencarian, menunjukkan rata-rata jumlah pencarian bulanan untuk kata kunci tersebut di mesin pencarian. Kedua, SEO difficult, SD, menggambarkan tingkat kesulitan bersaing untuk kata kunci tersebut dalam hasil pencarian organik. Nilai rendah berarti peluang muncul di halaman pertama lebih besar. Ketiga, paid difficult, PD, menunjukkan tingkat persaingan dalam iklan berbayar. Keempat, cost per click, CPC. Rata-rata biaya yang dibayar per iklanan per klik jika menggunakan kata kunci tersebut untuk iklan. Kelima, keyword alias. Saran kata kunci. Uber Suggest juga memberikan daftar kata kunci turunan atau ide lain yang mirip dan relevan, beserta volume, tingkat kesulitan, dan CPC-nya. Keenam, traffic estimation. Estimasi traffic. Jika kamu melakukan URL website, Uber Suggest bisa menggunakan beberapa banyak traffic organik yang datang dari kata kunci tersebut pada situs tersebut. Sebagai digital marketer, menganalisis traffic kata kunci memiliki peran penting dalam mengoptimasi strategi pemasaran digital. Fungsi menganalisis traffic kata kunci. 1. Mengetahui potensi kunjungan website. Analisis traffic kata kunci membantu marketer memahami seberapa besar peluang sebuah kata kunci mendatangkan pengunjung ke website melalui hasil pencarian Google. Kedua, menentukan prioritas strategi SEO. Dengan mengetahui kata kunci mana yang memiliki traffic tinggi, marketer dapat memfokuskan upaya optimasi pada kata kunci yang paling potensial dan relevan dengan bisnis. Ketiga, mengukur efektivitas konten dan kampanye digital. Analisis ini menunjukkan apakah kata kunci yang digunakan sudah berhasil menarik pengunjung atau perlu dilakukan penyesuaian strategi SEO dan konten. Keempat, mendeteksi tren pasar secara real-time. Traffic kata kunci menggambarkan minat pengguna internet terhadap topik tertentu. Dengan menganalisis tren ini, marketer dapat menyesuaikan strategi pemasaran agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Manfaat menganalisis traffic kata kunci. 1. Meningkatkan visibilitas website. Dengan menargetkan kata kunci yang memiliki traffic tinggi dan relevan, website akan lebih mudah ditemukan oleh calon pengguna di mesin pencari. 2. Mengoptimalkan konversi penjualan. Kata kunci dengan traffic tinggi dan niat beli kuat transaksional keyword dapat meningkatkan peluang pengunjung menjadi pelanggan atau pembeli. Ketiga, membantu pengambilan keputusan berbasis data. Analisis traffic memberikan dasar yang objektif untuk menentukan arah strategi digital, mulai dari SEO, iklan, hingga pembuatan konten. Keempat, menghemat waktu dan biaya promosi. Dengan fokus pada kata kunci yang benar-benar menghasilkan traffic dan potensi konversi tinggi, marketer dapat menghindari pemborosan anggaran pada strategi yang tidak efektif. Kesimpulannya, analisis traffic kata kunci membantu digital marketer memahami perilaku pengguna, memilih kata kunci yang tepat, dan mengarahkan strategi SEO serta konten agar lebih efisien dan berdampak. Dengan cara ini, website dapat memperoleh kunjungan yang berkualitas, meningkatkan penjualan, serta memperkuat posisi brand di dunia digital. Pembahasan keempat, mengenai wilayah pencarian. Dengan wilayah pencarian pada Google Trends memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana minat terhadap topik tertentu berbeda-beda di berbagai lokasi geografis. Dengan informasi ini, pengguna dapat memahami preferensi pencarian dan minat masyarakat di berbagai wilayah, serta melacak perubahan tren seiring waktu. Ini memberikan wawasan yang berguna tentang bagaimana topik atau kata kunci tersebut populer di suatu wilayah dan kurang populer di wilayah lain. Dengan analisa wilayah pencarian, kita bisa mengetahui informasi di mana kata kunci tersebut sering dicari orang, dan wilayah mana yang mempunyai potensi pencari lebih banyak. Menganalisa dengan menggunakan Google Trends. Pertama, buka aplikasi browser yang kamu miliki dengan perangkat kamu. Selanjutnya, masukkan domain trendsgoogle.com. Masukkan kata kunci yang akan dianalisa pada kolom. Atur lokasi dan waktu yang akan dicari. Selanjutnya, klik Google Search.
Digital marketer menganalisis wilayah pencarian memiliki fungsi penting untuk memahami di mana audiens potensial paling aktif mencari produk atau layanan di internet. Fungsi menganalisis wilayah pencarian kata kunci, mengetahui persebaran minat pasar. Analisis wilayah membantu marketer memahami daerah atau kota mana yang memiliki minat tertinggi terhadap kata kunci tersebut, misalnya jasa ekspedisi atau strategi pemasaran digital. Kedua, mengetahui target kasih pemasaran. Dengan mengetahui wilayah mana yang paling sering melakukan pencarian, marketer dapat memfokuskan strategi SEO, iklan, atau promosi digital di daerah yang memiliki potensi pasar tersebut. Ketiga, menyusun strategi konten lokasi, local SEO. Informasi wilayah pencarian memungkinkan marketer membuat konten yang sesuai dengan kebutuhan dan bahasa lokal audiens di daerah tersebut. Keempat, membantu perencanaan distribusi dan ekspansi bisnis. Data wilayah pencarian dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan atau membuka cabang di daerah dengan permintaan tinggi. Manfaat analisis wilayah pencarian kata kunci. Kita menargetkan audiens secara lebih tepat. Marketer dapat memfokuskan promosi pada wilayah yang benar-benar menunjukkan minat tinggi, sehingga strategi pemasaran menjadi lebih efisien dan efektif. Kedua, menghemat anggaran pemasaran. Dengan fokus pada area potensial, biaya iklan dan optimasi SEO tidak terbuang untuk wilayah dengan minat rendah. Ketiga, meningkatkan efektivitas kampanye digital. Kampanye berbasis lokasi atau location-based marketing dapat meningkatkan engagement dan konversi karena pesan yang disampaikan lebih relevan dengan kebutuhan audiens setempat. Keempat, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Analisis wilayah memberikan insight faktual terhadap perilaku konsumen di berbagai daerah, sehingga keputusan bisnis lebih akurat dan strategis. Kesimpulannya, menganalisis wilayah pencarian kata kunci membantu digital marketer memahami di mana minat pasar terbesar berada, sehingga strategi SEO, konten, iklan dapat difokuskan secara geografis. Dengan cara ini, perusahaan dapat menjangkau audiens yang lebih tepat, meningkatkan konversi, dan mengoptimalkan anggaran pemasaran secara optimal. Pembahasan kelima mengenai kompetitor terkait kata kunci. Melakukan analisa terhadap siapa kompetitor yang menggunakan kata kunci yang sama juga sangat penting. Sebagai acuan, kita untuk membuat strategi dan mengetahui lawan kita dari dalam urutan search engine. Ini cukup mudah. Ada beberapa metode. Pertama, dengan Google dilakukan secara manual. Kedua, dengan tools Uber Suggest. Menganalisa kompetitor dengan search Google. Buka Google Chrome. Lalu ketik kata kunci yang ingin dianalisa. Maka, yang muncul di Google selain milik kita, website tersebut disebut kompetitor. Menganalisa kompetitor dengan menggunakan Uber Suggest. Pertama, buka aplikasi browser yang kamu miliki pada perangkat kamu. Masukkan domain mailpatel.com atau Uber Suggest. Pilih atau klik Sync. Lalu klik Continue with Google. Pilih atau gunakan akun yang dimiliki. Pilih Keyword Research. Lalu klik Keyword Overview. Masukkan domain website yang akan dianalisa pada kolom. Atur lokasi dan bahasa yang akan dicari. Selanjutnya, klik Search. Scroll ke bawah dan lihat Content Ideas. Klik kata kunci kompetitor untuk mencari tahu lebih dalam.
seorang digital marketer menganalisis kompetitor terkait kata kunci pada website merupakan langkah penting untuk memahami posisi bisnis di pasar digital dan menyusun strategi SEO, strategi engine optimization, yang lebih efektif. Fungsi analisis kompetitor terkait kata kunci. 1. Mengetahui strategi SEO pesaing. Dengan menganalisis kata kunci yang digunakan kompetitor, marketer dapat memahami bagaimana pesaing mendapatkan traffic dan peringkat tinggi di mesin pencari. Kedua, mengidentifikasi peluang kata kunci baru. Analisis kompetitor membantu menemukan kata kunci potensial yang belum dimanfaatkan, tapi memiliki volume pencarian tinggi dan persaingan lebih rendah. Ketiga, menilai tingkat persaingan pasar digital. Dengan kata kunci kompetitor menunjukkan seberapa ketat persaingan dalam industri, sehingga marketer dapat menyesuaikan strategi konten dan promosi secara realistis. Keempat, mengevaluasi posisi website sendiri. Dengan membandingkan performa kata kunci website sendiri dengan kompetitor, marketer dapat menilai sejauh mana efektivitas strategi SEO yang sudah diterapkan. Manfaat menganalisis kompetitor terkait kata kunci. Pertama, meningkatkan visibilitas website di mesin pencari. Dengan menargetkan kata kunci yang efektif dari hasil analisis kompetitor, website berpeluang naik ke posisi yang lebih baik di hasil pencarian Google. Kedua, menyusun strategi konten yang lebih unggul. Analisis ini membantu menciptakan konten yang lebih relevan, lengkap, dan berkualitas dibandingkan pesaing. Ketiga, menghemat waktu dan biaya optimisasi. Dengan belajar dari strategi kompetitor, marketer tidak perlu memulai dari nol, melainkan bisa fokus pada kata kunci dan mendekatkan yang terbukti berhasil. Keempat, meningkatkan peluang konversi dan penjualan. Menargetkan kata kunci yang sudah terbukti, mendatangkan traffic ke situs kompetitor memungkinkan bisnis menarik audiens yang sama dan mengubahnya menjadi pelanggan. Kesimpulannya, menganalisis kompetitor terkait kata kunci membantu digital marketer memahami kekuatan dan kelemahan pesaing, menentukan peluang baru, serta mengembangkan strategi SEO dan konten yang lebih efektif. Dengan cara ini, website dapat lebih kompeten, menarik lebih banyak pengunjung, dan meningkatkan konversi bisnis secara signifikan. Pembahasan ke-6. Kelebihan dan kelemahan kata kunci. Dalam menganalisa kata kunci yang ada pada website, kita juga harus mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan kata kunci tersebut untuk menentukan apakah kata kunci yang digunakan pada website tersebut layak digunakan atau perlu diperbaiki. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari kata kunci, kita bisa menganalisa dan membandingkannya dari berbagai kategori, seperti volume pencarian, tren, atau tingkat persaingan. Berdasarkan volume pencarian, akan menjadi sebuah kelebihan jika banyak orang mencari dengan kata kunci tersebut. Biasanya akan mencari dari yang lebih dari 1.000 pencari. Namun, itu menyesuaikan pada kategori industrinya. Kedua, akan menjadi sebuah kekurangan jika orang yang melakukan pencarian sedikit masuk dalam kategori sedikit itu di bawah 200 pencari. Namun, itu menyesuaikan pada kategori industrinya. Ketiga, di antara 200 hingga 1.000 tergolong cukup jika itu website baru atau untuk segmen yang tidak terlalu luas bisa digunakan. Hal ini tergantung juga pada target marketnya. 4. Dalam menganalisa volume pencarian bisa menggunakan tools seperti Ahrefs, Ubersuggest, maupun Semrush. Pencarian berdasarkan tren akan menggunakan sebuah kelebihan jika tren pencarian naik atau stabil dalam kurun waktu 1-5 tahun terakhir. Akan menjadi sebuah kekurangan jika tren pencarian turun dalam kurun waktu 1-5 tahun terakhir. Dalam menganalisa tren, bisa menggunakan Google Trend. Hingga berdasarkan tingkat persaingan. Akan menjadi sebuah kelebihan jika tingkat persaingan rendah. Akan menjadi sebuah kekurangan jika tingkat persaingan tinggi. Untuk menganalisa tingkat persaingan bisa membandingkan antara volume pencarian, hasil pencarian menggunakan AIN title. Cara mencari tingkat persaingan kata kunci dengan menggunakan AIN title. Rumusnya adalah ketik AIN title
Misalnya adalah Alin Title dibagi volume pencarian. Semakin tinggi angkanya, tingkat persaingan semakin sulit. Caranya, ketik Alin Title, lalu ketik titik 2, kemudian kita ketik kata kunci tanpa spasi. Maka akan keluar, dan kita klik saja alat. Lalu di bawah situ akan menjelaskan angka. Hasil pencarian atau volume pencarian. Jika hasilnya di bawah 0,8, maka tergolong masih rendah. Jika hasil pencariannya di atas 0,8, maka tergolong tinggi. Namun, harus juga memperhatikan jumlah dari hasil pencarian menggunakan Alin Title. Apabila terlampau tinggi melebihi 100, dan itu website dengan domain authority dan page authority tinggi, itu juga tergolong susah untuk bersaing. Pengertian domain authority. Domain authority yang biasa disingkat menjadi DA adalah sebuah tolak ukur untuk sebuah domain situs web secara keseluruhan. DA ini akan mengukur kekuatan nama sebuah domain di mesin pencari seperti Google. Semakin tinggi nilai DA, semakin berkualitas pula situs webnya. Ada 3 faktor yang bisa digunakan untuk menilai DA, yaitu umur domain. Menunjukkan sudah berapa lama domain tersebut bertahan di internet. Semakin lama umur domain akan menjadi semakin baik. Sebab ini menunjukkan konsistensi pemilik data dalam mempertahankan situs webnya. Kedua, popularitas domain. Semakin banyak backlink yang mengarah pada situs web, semakin populer juga situs web tersebut. Dengan kepopuleran ini, nilai DA akan semakin tinggi karena dianggap berkualitas dan dipercaya para pengguna. Ketiga, ukuran domain. Faktor yang satu ini dinilai dari berapa banyak postingan atau konten yang ada dalam situs web kamu. Dengan semakin banyak postingan artikel, semakin banyak pula backlink yang masuk ke situs web. Cara ini bisa meningkatkan nilai DA. Pengertian page authority. Page authority adalah halaman yang biasa disingkat menjadi PA. Adalah sebuah tolak ukur untuk menjadi sebuah halaman. Untuk satu halaman saja di sebuah situs web. Jadi, kalau DA, domain authority mengukur kekuatan secara keseluruhan, PA atau page authority mengukur kekuatan hanya satu halaman saja. PA yang tinggi menunjukkan kalau halaman tersebut sering muncul di mesin pencari. Tingginya nilai PA benar-benar didasarkan dari konten situs web yang berkualitas. Untuk itu, supaya PA bisa terus naik, kamu harus memperhatikan konten yang original, baru, dan menarik. Sebagai digital marketer, menganalisis kelebihan dan kelemahan pada kunci pada website sangat penting untuk memastikan strategi SEO berjalan efektif dan tepat sasaran. Fungsi menganalisis kelebihan dan kelemahan kata kunci. Pertama, menilai efektivitas kata kunci yang digunakan. Menganalisis ini membantu marketer mengetahui apakah kata kunci yang dipakai sudah mampu menarik traffic dan sesuai dengan tujuan pemasaran. Kedua, membedah kata kunci potensial dan tidak efektif. Dengan memahami kelebihan dan kelemahan tiap kata kunci, marketer dapat memilih mana yang layak dipertahankan dan mana yang perlu diganti atau dioptimalkan. Ketiga, menyusun strategi SEO yang lebih tepat. Menganalisis kata kunci memungkinkan marketer menyesuaikan strategi berdasarkan kekuatan high traffic relevant dan kelemahan
kompetensi tinggi dan konversi rendah dari setiap kata kunci. Keempat, menentukan arah pengembangan konten. Kata kunci dengan kelebihan menjadi fokus utama pembuatan konten, sedangkan kata kunci dengan kelemahan bisa dikembangkan lebih spesifik atau digunakan long tail keyword. Manfaat analisis kelebihan dan kelemahan kata kunci. Pertama, meningkatkan peringkat website di mesin pencari. Dengan fokus pada kata kunci yang kuat, website berpeluang lebih besar tampil di halaman pertama Google. Kedua, mengoptimalkan traffic dan kualitas pengunjung. Kata kunci yang tepat tidak banyak mendatangkan banyak pengunjung, tetapi juga audiens yang benar-benar tertarik dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Ketiga, menghemat waktu dan biaya optimasi. Marketer dapat menghindari pemborosan sumber daya pada kata kunci yang tidak produktif dan memuaskan upaya kata kunci yang memberi hasil terbaik. Keempat, meningkatkan peluang konversi. Dengan memahami kekuatan dan kelebihan kata kunci, marketer dapat menargetkan audiens yang lebih relevan dan berpotensi menjadi pelanggan. Kesimpulannya, menganalisis kelebihan dan kelemahan kata kunci membantu digital marketer mengambil keputusan berbasis data dalam mengelola strategi SEO. Dengan cara ini, website dapat fokus pada kata kunci yang paling efektif, meningkatkan visibilitas, menarik traffic berkualitas, dan memperkuat kinerja bisnis secara keseluruhan. Pembahasan ketujuh mengenai analisa tren. Dalam melakukan asesmen pada sebuah kata kunci, kita juga harus menganalisa tren. Untuk membandingkan tren dari beberapa kata kunci dan mengetahui secara historis orang yang mencari dengan kata kunci tersebut stabil atau turun. Dengan itu, Anda bisa membuat sebuah proyek tren ke depan. Di samping itu juga akan mengetahui momentum orang melakukan pencarian dengan sebuah kata kunci untuk melakukan analisis tren. Salah satu tools yang dapat digunakan yaitu Google Trend. Cara menganalisa dengan menggunakan Google Trends. Buka aplikasi browser yang kamu miliki pada perangkat kamu, lalu masukkan kata kunci yang akan dianalisa pada kolom atau lokasi dan waktu yang akan dicari. Selanjutnya, klik search. Jika ingin membandingkan kata kunci, maka kata kunci diakhiri dengan koma. Sebagai digital marketer, menganalisis tren kata kunci sangat penting untuk memahami perubahan minat dan perilaku pengguna di dunia digital. Fungsi analisis tren kata kunci itu mengetahui perubahan minat pasar. Analisis tren membantu marketer memahami apakah minat terhadap suatu topik atau produk sedang meningkat, stabil, atau menurun dari waktu ke waktu. Kedua, menentukan waktu terbaik untuk promosi. Dengan melihat pola kenaikan dan penurunan pencarian, marketer bisa menyesuaikan jadwal kampanye digital agar dilakukan saat minat pengguna sedang tinggi. Ketiga, memprediksi arah pasar dan perilaku konsumen. Data tren kata kunci memberikan gambaran awal terhadap kebutuhan baru atau topik yang sedang berkembang di masyarakat. Keempat, menyesuaikan strategi konten dan SEO. Marketer dapat mengoptimalkan konten dengan kata kunci yang sedang naik daun atau trending, agar website lebih mudah ditemukan oleh audiens. Manfaat menganalisis tren kata kunci. 1. Meningkatkan visibilitas website. Dengan menargetkan kata kunci yang sedang tren, peluang website untuk tampil di halaman pertama mesin pencari menjadi lebih besar. Kedua, mendapatkan traffic organik yang lebih tinggi. Konten yang relevan dengan tren pencarian akan menjadi lebih banyak pengunjung secara alami tanpa harus mengandalkan iklan berbayar. Ketiga, meningkatkan relevansi dan daya saing konten. Analisis tren memastikan konten website selalu up-to-date dengan topik yang sedang dibutuhkan pengguna, sehingga tetap kompetitif dibandingkan situs lain. Keempat, mengunjungi pengambilan keputusan bisnis. Tren kata kunci membantu marketer di manajemen memahami arah pasar sehingga dapat menemukan produk, layanan, atau strategi baru yang sesuai dengan permintaan. Kesimpulannya, menganalisis tren kata kunci
memungkinkan digital marketer untuk selalu selangkah lebih maju dalam memahami kebutuhan pasar. Dengan memanfaatkan data tren, strategi SEO, dan konten yang disesuaikan agar lebih relevan, menarik lebih banyak traffic, serta meningkatkan peluang konversi dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Pembahasan ke-8 mengenai analisa sosial media. Sebagai seorang digital marketing, performance sosial media juga menjadi perhatian di beberapa poin yang harus dianalisa dalam sosial media, yaitu banyaknya followers atau subscriber, kedua, presentasi engagement rate, ketiga, hashtag yang sering digunakan, keempat, banyaknya postingan. Menganalisis engagement rate atau tingkat keterlibatan di media sosial sangat penting untuk menilai seberapa efektif sebuah konten dalam menarik perhatian dan interaksi audiens. Engagement rate mencerminkan seberapa penting pengikut merespon konten melalui like, subscribe, share, save, atau klik tautan. Fungsi menganalisis engagement rate mengukur efektivitas konten. Engagement rate menunjukkan seberapa menarik dan relevan konten bagi audiens. Semakin tinggi nilainya, semakin baik performance konten tersebut. Kedua, menilai kualitas interaksi audiens. Analisis ini membantu marketer memahami apakah audiens hanya pasif atau sekedar melihat atau benar-benar terlibat secara aktif dengan konten. Ketiga, mengevaluasi strategi pemasaran. Dengan melihat engagement rate, marketer dapat mengetahui apakah strategi konten, gaya komunikasi, dan jadwal postingan sudah tepat atau perlu diperbaiki. Keempat, menentukan tipe konten yang paling efektif. Dari data engagement rate, marketer bisa mengidentifikasi format konten yang paling banyak disukai audiens, seperti video, infografis, reel, atau postingan edukatif. Manfaat analisis engagement rate yaitu meningkatkan loyalitas audiens. Konten yang mampu mendorong interaksi akan memperkuat hubungan antara merek dan audiens, menciptakan komunitas yang lebih loyal. Kedua, mengoptimalkan strategi konten dan iklan. Engagement rate membantu marketer menyesuaikan jenis konten dan pesan promosi agar lebih sesuai dengan minat target. Ketiga, meningkatkan brand awareness dan jangkauan organik. Platform media sosial biasanya memprioritaskan konten dengan engagement tinggi, sehingga peluang untuk dilihat lebih banyak orang juga meningkat. Menjadi indikator keberhasilan kampanye. Engagement rate digunakan sebagai tolak ukur utama dalam menilai keberhasilan kampanye digital dan efektivitas investasi promosi ROI. Kesimpulannya, menganalisis engagement rate membantu digital marketer memahami seberapa kuat hubungan antara konten dan audiens. Dengan memanfaatkan data ini, marketer dapat mengoptimalkan strategi sosial untuk meningkatkan interaksi, memperluas jangkauan, dan membangun citra merek yang lebih kuat dan relevan di mata pengguna. Analisa Instagram menggunakan Plank Engagement Calculator. Pertama, buka situs plank.com atau Engagement Calculator. Ketik username akun Instagram yang ingin dianalisis. Plank akan secara otomatis menarik data publik dari profil Instagram seperti jumlah pengikut, follower, jumlah akun yang diikuti, following, total postingan, post, jumlah rata-rata like dan komen. Selanjutnya, hasil utama yang ditampilkan adalah engagement rate. Semakin tinggi angka engagement, semakin aktif dan loyal audiens akun tersebut. Dan juga menampilkan rata-rata like per post, rata-rata komen per post, berbandingan engagement terhadap jumlah pengikut. Engagement rate Instagram atau adalah matriks yang mengukur seberapa aktif pengikut Anda berinteraksi dengan konten yang Anda bagikan. Ini mencakup like, komentar, dan berbagi konten. Rumus untuk menghitung engagement rate adalah like, comment,
share, lalu dibagi followers, dan dikali 100%. Dalam rumus ini, like adalah jumlah total like pada postingan. Komen adalah jumlah total komentar. Share adalah jumlah total berbagi konten. Dan followers adalah jumlah total pengikut akun Instagram. Di samping menganalisa, Engagement Rate juga dianalisa akunnya secara langsung, mengunjungi akun Instagram dan melihat bagaimana kontennya. Hashtag yang sering digunakan apa, jumlah postingannya, seberapa sering posting. Untuk menganalisa akun YouTube atau Facebook, bisa menggunakan totalsocialblade.com. Akses situs resmi dari socialblade.com. Setelah itu, situs terbuka. Klik menu YouTube atau Facebook pada bagian atas halaman. Ketik nama channel YouTube atau akun Facebook. Kemudian tempelkan URL langsung. Setelah hasil muncul, Anda akan melihat ringkasan statistik utama, seperti nama ID channel, jumlah subscriber, jumlah total video yang diunggah, total view, penayangan, total pembuatan channel. Data ini mengetahui skala dan umur channel. Socialblade menampilkan beberapa bagian analisis penting, seperti subscriber growth, pertumbuhan pelanggan, video viewers, jumlah penayangan, upload frequency. Marketer menganalisis media sosial berfungsi untuk memahami bagaimana suatu topik, produk, atau merek dibicarakan dan diterima oleh audiens di berbagai platform sosial. Analisis ini sangat penting untuk menyusun strategi pemasaran digital yang lebih efektif dan terarah. Fungsi analisis media sosial dari kata kunci. 1. Mengukur popularitas dan persepsi merek. Dengan melacak kata kunci yang relevan di media sosial, marketer dapat mengetahui seberapa sering merek atau produk tersebut disebut serta bagaimana sentimen publik terhadapnya. Kedua, menemukan tren dan topik yang sedang dibicarakan. Analisis ini membantu mengidentifikasi tren pembicaraan yang berkaitan dengan kata kunci, sehingga marketer bisa menciptakan konten yang relevan dan menarik perhatian audiens. Ketiga, mengetahui preferensi dan perilaku audiens. Dari interaksi pengguna seperti like, share, dan komen, marketer dapat mengetahui apa yang disukai, dibutuhkan, atau dikeluhkan oleh target pasar. Keempat, memantau aktivitas dan strategi kompetitor.
Melalui analisa kata kunci, marketer dapat melihat bagaimana strategi pesaing menggunakan sosial media untuk menarik perhatian dan menemukan strategi yang lebih unggul. Manfaat analisis media sosial dari kata kunci. 1. Meningkatkan efektivitas kampanye digital. Dengan mengetahui kata kunci dan topik yang sedang ramai di media sosial, kampanye bisa disesuaikan agar lebih relevan dan berpotensi viral. Kedua, meningkatkan engagement dan awareness. Konten yang selaras dengan tren sosial media akan lebih mudah menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan interaksi dengan pengguna. Ketiga, membantu hubungan yang lebih kuat dengan audiens. Analisis membantu marketer berinteraksi secara lebih personal dengan audiens berdasarkan minat dan kebutuhan nyata mereka. Keempat, mengintegrasikan strategi SEO dan sosial media. Data dari media sosial dapat digunakan untuk memperkuat performa kata kunci di website, sehingga menghasilkan traffic organik yang lebih besar dan konsisten. Kesimpulannya, menganalisis media sosial dari kata kunci website membantu digital marketer memahami suara dan perilaku audiens secara real time. Dengan data ini, strategi pemasaran dapat disusun secara lebih tepat sasaran, meningkatkan visibilitas, engagement, dan konversi, sekaligus memperkuat citra mereka di media sosial. Beberapa hal yang harus dipahami dalam engagement bisnis digital, yaitu 1. Paham beberapa istilah dalam digital marketing. Kedua, mengerti fungsi dari masing-masing tools yang digunakan. Ketiga, mengetahui apa yang sedang dianalisa. Keempat, mengetahui tujuan dari melakukan analisa. Kelima, analisa dengan data yang paling akurat. Keenam, harus bisa membuat kesimpulan dari hasil data. Pembahasan selanjutnya mengenai konsep AIDA. Apa itu AIDA? AIDA adalah Attention, Interest, Desire, and Action. Dengan menggunakan formula AIDA, Anda bisa mengubah sebuah halaman kosong di layar komputer Anda menjadi sesuatu yang bisa menarik perhatian sampai membuat orang lain mengambil tindakan. Pembahasan pertama mengetahui attention. Mencari perhatian. Dalam tahap ini, kita bisa menarik perhatian audiens dalam waktu kurang dari 3 detik dengan tujuan menarik perhatian calon konsumen agar sadar produk atau layanan kita di tengah banyaknya informasi. Contohnya, menggunakan judul yang dibuat menarik, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Kedua, membuat headline pada gambar yang besar dan mudah dipahami. Ketiga, pada 3 detik awal video, kita menyajikan inti dari iklan, dibuat menarik dan mudah dipahami. Atau membuat gambar yang dibuat menarik, unik dengan warna cerah. Pembahasan kedua yaitu interest. Menumbuhkan rasa ketertarikan. Jika sudah berhasil menarik perhatian calon pelanggan, maka bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu membangkitkan ketertarikan atau minat. Dalam tahap ini, kita bisa menunjukkan ketertarikan audiens mengenai apa yang kita tawarkan. Interest biasanya melengkapi bagian attention dengan tujuan agar konsumen bisa tahu lebih banyak mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan. Anda bisa melakukan promosi dengan menunjukkan keunggulan-keunggulan dari produk atau layanan yang ditawarkan. Ciptakan alasan yang logis dan menarik mengapa konsumen harus memilih produk Anda. Membuat mereka semakin penasaran sehingga dapat memancing target untuk mencari lebih banyak tentang produk kita. Umumnya, pada tahap promosi ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, menunjukkan keunggulan produk. Kedua, menampilkan testimoni dari pelanggan sebelumnya. Ketiga, membuat pembandingan harga produk. Keempat, membuat kalimat yang menarik seperti gratis ongkir sepuasnya. Contoh kalimat yang menyajikan fakta menarik nih, contohnya busa lembutnya membersihkan hingga ke pori-pori terdalam, atau menjelaskan fitur dan manfaat. Contohnya dibuat dari bahan alami, cocok untuk semua jenis kulit. Pembahasan ketiga mengenai desire, membuat audiens berminat dengan produk atau jasa. Setelah mendapatkan ketertarikan dari para calon konsumen,
Tahap selanjutnya adalah membuat konsumen sadar akan kebutuhannya. Tahap ini gunakan pemasaran yang mempengaruhi konsumen untuk membeli. Desire bertujuan membuat audiens sangat menginginkan produk yang kita jual. Desire ini mirip dengan interest, tetapi desire ini sudah bermain dengan emosi dan logika dari calon konsumen. Caranya dengan menambahkan benefit yang ada pada produk dengan bermain dengan emosi konsumen. Contohnya dengan beberapa strategi. Pertama, meningkatkan keterlibatan calon konsumen di media sosial. Kedua, mengajak target untuk berlangganan. Ketiga, mengajak target mengikuti media sosial yang kita miliki dan lainnya yang dapat memperkuat kepercayaan konsumen dengan brand kita. Contoh kalimat yang membangun ikatan emosional. Contohnya, rasakan pengalaman perawatan kulit yang mewah setiap hari. Contoh kalimat yang menunjukkan bukti sosial. Ratusan pelanggan kami sudah merasakan perbedaannya dalam 7 hari. Contoh kalimat yang menawarkan solusi masalah. Lupakan masalah kulit kering dan kusam Anda. Pembahasan keempat mengenai action. Membuat audiens mengambil tindakan. Terakhir adalah mengarahkan target agar membuat keputusan untuk membeli produk atau melakukan tindakan yang diharapkan perusahaan. Apapun tindakan yang Anda inginkan, seperti membeli produk, mendaftar, membuat akun, mengirimkan pesan, menelpon, mengikuti akun media sosial kita, mengunjungi website, mengunjungi toko online, dan lain-lain. Contohnya, kita buat ajakan yang bertindak jelas. Beli sekarang di toko kami, atau menawarkan insentif. Dapatkan diskon 20% jika Anda membeli hari ini. Atau memberi kemudahan. Klik tautan ini untuk memesan sekarang. Kelebihan dan kekurangan formula AIDA. Kesuksesan strategi pemasaran ini bergantung pada kreativitas dan target konsumen dituju. Selain itu, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam meningkatkan promosi dan penjualan produk. Kelebihannya, penerapan strategi pemasaran ini cukup efektif karena mengubah calon pelanggan yang awalnya belum mengenal, kemudian menjadi penasaran dan tertarik hingga mengambil tindakan. Pemasaran dengan AIDA menawarkan beberapa langkah keunggulan seperti 1. Penerapan yang sederhana dan tidak rumit serta mudah dipahami. Kedua, model pemasaran AIDA dapat bertahan di berbagai zaman. Ketiga, strategi pemasaran yang efektif dan berhasil menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian. Kekurangan dari formula AIDA. AIDA juga memiliki kelemahan dalam memasarkan produk atau jasa. Berikut beberapa kekurangan dari model pemasaran AIDA. Yaitu 1. Tidak terlalu efektif untuk konsumen lama. Karena strategi ini umumnya untuk menarik konsumen baru dengan produk yang baru dirilis. Kedua, tidak semua konsumen langsung tertarik dan membeli produk, terutama mereka yang loyal dengan produk yang lain. Ketiga, terlalu sederhana tanpa memperhitungkan impulsif dan perjalanan pembeli di luar tahapan AIDA. Manfaat penerapan formula AIDA. 1. Meningkatkan efektivitas pesan pemasaran. Dengan mengikuti urutan AIDA, konten menjadi lebih fokus, mudah dipahami, dan mampu mempengaruhi audiens secara bertahap hingga ke tahap keputusan. Kedua, meningkatkan engagement dan konversi. Konten menarik perhatian dan menimbulkan keinginan akan lebih mudah mendorong interaksi, serta meningkatkan peluang terjadinya pembelian. Ketiga, membantu konsistensi strategi komunikasi AIDA menjadi panduan praktis agar semua konten, baik di media sosial, iklan, maupun website, memiliki alur logis dan tujuan yang jelas. Keempat, membangun hubungan emosional dengan audiens. Formula ini memungkinkan marketer menyusun pesan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga menyentuh sisi emosional audiens, sehingga menciptakan koneksi yang lebih kuat dengan merek. Kesimpulannya, AIDA adalah strategi pemasaran untuk menarik konsumen membeli produk. Ini bisa diterapkan di berbagai promosi, termasuk pemasaran digital. Penerapan formula AIDA membantu digital marketer menciptakan konten yang menarik, relevan, dan mendorong tindakan nyata. Dengan struktur ini,
pesan pemasaran menjadi lebih terarah, mulai dari menarik perhatian hingga menghasilkan konversi, sehingga efektivitas strategi digital marketing dapat meningkat secara signifikan.